Keluarga saya pernah bangkrut 3 kali. Aku pernah jadi waiter restoran Jepang, cuci piring juga pernah, terus kitchen helper juga pernah. Jadi ya kelihatannya, Koko Jackson dari kecil juga keluarganya kaya, udah enak tinggal terima warisan. Nggak apa-apa, saya luruskan di sini. Ternyata apa yang kalian lihat di luar, kadang-kadang beda sama dalamnya. Jadi kalau saya sekarang berjuang di dunia entertainment, ditunggu aja filmnya, kalian harus nonton semua. Akan viral banget. Baru ya? Ada. Jadi setelah S1 itu saya banyak ambil kelas. Buku saya udah banyak kan. Buku tentang self motivation saya suka gitu loh. Dale Carnegie dan lain-lain kan banyak buku saya. Dan saya suka ngambil sekolah. John Robert Power, Dale Carnegie, Talk Ins. Terus ada PPKM itu sekolah bisnis. Saya kejarin Tung Desem Waringin. Saya kejarin Tony Robbins. Saya ke Singapura, Australia. Saya sekolah semua. Saya suka. Jadi kenapa mau fokusnya di Koko Jackson pencari jodoh, dan sekarang kamu lebih suka Karena mencari jodoh? Iya, sampai sekarang kan masih ada tuh tagline-nya, mencari jodoh sama satu bangsa. Kalau gue suruh milih nih, mau milih yang mana? Milih kamu, jodoh kan? Waduh gimana nih? Ini harus jelas dulu nih. Ini harus jelas dulu nih. Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Welcome back to Lisa Chang Show. Wow, episode kali ini gue kedatangan narasumber yang luar biasa. Karena kenapa? Narasumber kali ini, beliau itu selain dikenal di dunia maya, tapi secara dunia nyatanya beliau ini juga sebenarnya seorang pebisnis, seorang investor, dan punya hobi yang banyak banget menurut gua. Karena setelah saya tadi mempelajari profilnya beliau sepertinya bakalan sharing banyak juga untuk kita hari ini. Bersama dengan saya pagi hari ini ada Koko, pemersatu bangsa, Koko Jackson. Halo, Good morning, Ko. Halo. Gimana ceritanya bisa dipanggil Koko pemersatu bangsa sih? Jadi di dunia itu ada yang banyak ngajak foto, tapi kadang ngantri, mereka nggak berebut kan. Jadi saya itu perdamaian, pemersatu bangsa. Dan juga banyak orang yang mengira bahwa follower saya itu kebanyakan cewek. Padahal kalau dilihat 55% cewek, 45% cowok. Okay. Dan cowok-cowok itu pun bukan yang nggak lurus, bukan. Kebanyakan bukannya cowok-cowok normal yang terinspirasi sama hidup saya, terinspirasi sama lifestyle saya, terinspirasi sama positive vibe yang saya berikan. Dan juga pernah itu ceritanya waktu itu di Kobe Johnny, ada kayak cewek gitu. Saya kira dia minta foto bareng. Enggak, anaknya kecil 10 tahun. Foto dong, anakku liatin YouTube kamu berkali-kali. Jadi aku pemersatu bangsa, semua kalangan masuk di aku. Dari kecil sampai dewasa, semua. Cewek-cewek juga, anak-anaknya. Koko Jackson, I miss you. Koko Jackson kok kayak opa-opa ya, Maya, gitu-gitu. Okay, jadi semuanya kalangan aku bisa masuk. Seneng gak sih dipanggil Koko pemersatu bangsa? Happy, soalnya aku merasa bahwa kalau sepertinya ada gelar seperti itu berarti kita punya kewajiban. Within great power comes great responsibility. Itu filmnya Spider-Man. Iya, aku suka banget dan itu title itu, dan aku merasa kalau sepertinya aku bisa ngasih berkah buat banyak orang, aku ikut happy dan ikut thank you lah gitu. Oh, oke. Jadi ceritanya berarti nama ini diberikan dari si netizen juga dong? Netizen yang ngasih. Jadi netizennya itu tiba-tiba komentar, Koko pemersatu bangsa, Koko pemersatu bangsa, ya kan. Ada satu lagi sebenarnya tapi nggak tulis. Apa itu, Koko? Kokiber, Koko kita bersama, Kokiber gitu. Ya serius. Ya udah, sekalian jadi aja. Jadi milik bersama. Nggak apa-apa. Seneng. Ya kalau jadi milik bersama seneng. Tapi kalau sebenarnya aku yang milih, aku pengennya pribadi. Tapi kalau mereka mengatakan itu ya oke, terima aja kan. Selama juga audiens masih positif ya kan, masih vibe-nya oke ya oke. Gitu. Nah, kalau berarti ini biar teman-teman saya secara pribadi juga penasaran kenapa sih dipanggilnya Koko pemersatu bangsa. Yeah. Sebenarnya apakah dreamnya pengen menyatukan semua orang, tapi memang at least dari mereka lah yang memberikan nama pada dirimu. Jadi ya udah tulis aja. Nampak gitu kedamaian juga ya ketika orang tuh nggak rebutan. Ya intinya pokoknya nggak boleh rebutan, nggak boleh bertengkar. Kalian damai-damai aja. Pokoknya kalian harus saling berteman lah. Fans kamu lebih banyak cowok atau cewek sih? 55% cewek, 45% cowok. Itu kan dari follower. Tapi kalau real fans gitu loh. Karena kan kalau saya lihat di kamu punya sosmed ya, mostly itu kan banyak kan cewek seperti itu, fansnya. Tapi kalau sebenarnya realnya sih 50-50 sih sebenarnya. 50-50. Ya? Kemarin aja di airport ada 2 orang itu masih muda gitu, cowok-cowok Medan gitu.
minta saya foto gitu loh. Jadi fans saya sebenarnya 50-50. Oke. Orang taunya kan, oh cewek, enggak juga gitu loh. Saya malah sering disapa cowok kadang-kadang. Saya kok pada nyapa saya gitu. Kalau kemarin aja ada kongko gitu di Medan minta foto juga. Saya sampai halo, ya udah. Mungkin karena muka kamu seperti Jackie Chan kali ya? Nggak ngaruh ya. So, mereka penggemar Jackie Chan belum tentu juga kan. Iya. Iya nggak Tapi ngaruh ya. karena mungkin satu sisi dirimu itu udah sangat how to say, sangat ramah dengan orang. Aku sebenarnya dari akunya, ini ada titipan pertanyaan dari beberapa teman-teman. Dirimu itu dikenal begitu ramah di sosial media dan dikenal pinter ngelobi dengan segala kalangan. Ada tipsnya nggak sih? Saya nggak pernah berniat ngelobi. Jadi Iya, tipsnya ya ini berteman aja. Anggap aja semua manusia itu sama. Semua manusia ya kita manusiakan aja. Siapapun itu gitu loh. Nggak penting reputasi dia apa, iya. Oke. Ya udah ngobrol aja. Tenang aja, nggak ada maksud ya. Itu tipsnya. Nggak ada maksud jelek, nggak ada niat apa, nggak ada niat Selama apapun. niat kita baik, tentunya Iya. nanti akan didatangkan kebaikan juga. Bahkan bukan niat baik juga ya, nggak ada niat pokoknya. Berteman aja, have fun, let's ngobrol, ayo Tapi santai. how to start it? Gimana cara mulai? Sapa Karena aja, halo mungkin gitu. ketika ada teman-teman dan mereka yang mau pengen bermulai untuk berbisnis ataupun mau belajar bersosialisasi, kita tahu kan dalam dunia sosialisasi itu kan tidak semudah yang diberitahukan aja, harus dengan cara kamu berteman. Mungkin dari Koko sendiri ada tips yang lebih deep untuk teman-teman yang mau belajar untuk bersosialisasi. Startnya itu dari lingkungan positif ya, dari circle yang benar ya. Jadi dari kita pokoknya kalau sepertinya berteman dengan siapa itu akan menjadi diri kita gitu. Kalau sepertinya kita bertemannya sama orang nggak benar, contohnya kayak pencuri ya kita akan pencuri juga gitu kan. Di label menjadi bisa Iya, pencuri. bukan di label juga pasti jadi pencuri kalau setiap hari kumpulnya kayak gitu. Kalau sepertinya kita kumpulnya sama mabuk, penjudi, kita setiap hari akan jadi kayak gitu juga. Makanya kita cari lingkungan yang positif, buang teman-teman yang nggak benar. Saya dulu pernah kejadian yang saya beneran buang teman yang diajakin udah nggak mau lagi, akhirnya hilang sendiri. Nggak apa-apa. Tapi saya berusaha berteman sama temannya mama yang sukses, terus om saya yang itu, saya datengin kantornya, saya bawain oleh-oleh ngobrol. Menjadilah positif dan pikirannya itu beda gitu loh. Mindset beda, change the way you are gitu loh. Ini ternyata ada sisi lain yang saya nggak tahu. Saya baru tahu di sini ternyata Koko ini sepertinya adalah orang yang dulu mudanya pasti adalah hard worker. Enggak, dulu mudanya saya nakal. Loh, terbalik deh saya. Iya, saya nakal, saya suka bolos, saya suka bertengkar di sekolah, hampir dikeluarin. Itu masa muda saya. Masa mudanya. Iya, tapi saya suka belajar. Saya suka belajar, walaupun nakal atau apa tetap di kelas top 10 gitu loh. Saya suka belajar. Jahil lah lebih tepatnya mungkin Apa? dulu ya. Jahil juga pastinya. Nggak jahil sih, suka bertengkar sih. Senior kan suka bully junior ya, kakak kelas ya. Kakak kelas saya pukulin. Lu jangan bully gua. Dulu ada kejadian besar tuh. Saya lagi sekolah, ospek. Saya pakai topi habis upacara. Topi saya diginiin. Saya ditunjuk saya. Lu jangan aneh-aneh ya. Lu anak baru ya, sombong banget. Pulangnya saya tunggu, saya datang, saya pukul. Rame. Habis itu. Pasti lu seneng juga habis pukulin, seneng nggak? Seneng banget. Lu siapa gitu loh. Maksudnya, aku ini kayak nggak suka senioritas gitu loh. Oke. Tapi nggak apa-apa, itu kan masa kecil. Iya, pasti Lama-lama ada kita juga masanya. grow lah, udah cukup lah. Ya, udah cukup permainan itu. Maksudnya untungnya aku di sekolah juga masih perform gitu loh. Jangan hanya nakal tapi nggak perform juga, nggak top 10 dan semuanya. Kok sebenarnya gue penasaran nih. Tadi kan ngomong lah, itu kalau masa sekolahmu dulu lah agak sedikit nakal, tapi kan otaknya juga suka belajar. Terus kan sekarang banyak nih bisnis kamu di investor dengan label Koko Pemersatu Bangsa, terus habis itu investor, world traveler gitu. Mungkin boleh kasih spill sedikit berapa banyak bisnis yang sekarang dijalanin kamu Banyak invest? sih. Investor itu saya investor di keluarga ya. Keluarga jadi ada finance companies, terus ada properti juga, ada hotel, dan ada entertainment live music club juga ada. Kenapa kamu lebih suka dipanggilnya investor atau Karena saya nggak kerja. Saya tidak kerja, makanya saya investor. Ada saham, cuma ada duduk forex. invest? Bukan, merem dapat duit, buka mata dapat duit, passive income setiap bulan dapat. Itu yang terjadi sama saya, udah usaha amin. Saya investor sama bisnismen beda, pengusaha yang operasional, Kenapa yang kamu lebih direksional. memilih untuk fokusnya kepada bagian invest? Karena saya suka di depan kamera. Saya suka di entertain aja. Oh, Iya, biar oke. keluarga saya aja yang bisnismen. Saya invest ke keluarga saya. Berarti kalau investor itu lebih mostly-nya kamu invest kepada family business Invest kepada company yang benar. Yes. Invest kepada the right one. Karena invest nggak mesti cuan, nggak mesti untung. Kadang-kadang bisa gagal. Nah, itu ada caranya lagi untuk memilih investor yang benar, investment yang benar. Gitu. Pernah mengalami kegagalan dalam berinvestasi? Keluarga saya pernah bangkrut 3 kali. Saya pernah sampai
nyewa rumah, motor pun nyicil. You ever? Saya pernah, dan papa saya pernah cuci piring di New York waktu itu cari model sama saya jadi waiter. Ya saya pernah ngalamin segalanya. Oke. Jadi ya kelihatannya Koko Jackson dari kecil juga keluarganya kaya, udah enak Yes. tinggal terima warisan, nggak apa-apa. Saya luruskan di sini. Ternyata apa yang kalian lihat di luar kadang-kadang beda sama dalamnya. Jadi kenali dulu orangnya sebelum kalian mengejudge orang ini gimana. Yes, benar. Jadi apalagi zaman sekarang ya, orang lihat kan dari dunia mayanya cuma orang ini begini, memang dasarnya udah memang punya duit dan semuanya. Anyway, kita boleh ceritain tadi lagi nggak sih? Ayo. Penasaran. Berarti ceritanya udah pernah nge-invest dan terus kemudian bangkrut selama 3 kali. Apa yang membuat kamu itu bangkrut bangkit lagi? Keluarga papa, almarhum papa sih tepatnya. Oke. Itu yang ngajarin saya. Oke. Dulu saya sempet naik sampai mobil bisa 6, punya showroom mobil di Surabaya waktu itu kan. Oke. Akhirnya ketipu, diambil bank semua habis. Pernah itu. Oke. Ada beberapa kali ya, 3 kali. Krismon lagi kena lagi gitulah. Jadi artinya udah bangkrut, bangkit papa. Apa sih nasihat papa yang mungkin sampai saat ini dirimu sangat ingat banget? Gak ada nasihatnya itu ya cari jalan terus aja, kerja terus aja, jangan pernah putus asa gitu loh. Berjuang terus. Maksudnya apapun keadaan dalam hidup, tiba-tiba hidup itu tidak sesuai yang kalian harapkan. Karena kan gak ada lah hidup kayak dunia fantasi yang selalu happy terus, pasti ada downnya. Di saat kamu down, apalagi titik terendah, apa yang kamu lakukan itu yang akan menentukan apa masa depannya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di titik terendah? Ya udah. Jadi rasain aja dan terima, itu paling penting. Orang biasanya nggak terima. Terima dulu, habis itu bangkit dari situ gimana caranya, ya berjuang. Paling titik terendah yang pernah kamu rasain itu kapan sih? Masih ingat? Tahun berapa itu ya? Lebih kurang lah 5 SMA, tahun. SMP, SMA. 96 ya. 95, 96 lah. Saya masih SD itu. Ya, 95, 96 itu sebelum Krismon tuh. Apa? Saya sama adik saya kan, saya bertiga kan. Itu kamarnya kecil, sebelah itu ada bapak mama. Masuk itu ruang tamu kecil, pokoknya kontrak rumah kecil lah. Itu 2 tahunan lah, setahun 2 tahun lah. Habis itu ngumpulin modal lagi, berjuang lagi, dan ya gitulah. Artinya pasti pernah bangkrut, terus bangkit lagi, bangkrut, bangkit lagi. Yang membuat kamu terus bangkit adalah family. Keluarga sih, keluarga. Aku dari tadi melihat jawaban kamu tuh asik keluarga. Seberapa penting sih arti keluarga di mata kamu? Nomor 1 keluarga. Sekarang tinggal mama doang, mama hampir 70 tahun. Jadi saya mentingin kebahagiaan dia dulu sih, baru saya gitu. Dulu papa kan udah gak ada. Kita nemenin sampai papa gak ada itu. Habis itu kita berjuang gitu. Berjuang until today. Kalau saya sekarang berjuang di dunia entertainment. Ditunggu aja filmnya, kalian harus nonton semua. Akan viral ada banget. Film baru ya? Ada. Bakalan launching Belum spoiler. Sebelum tahun depan. Aku nggak bisa ya 2021 spoiler. dong. Nggak, sebelum tahun depan, Desember. Iya loh. Before 2022. Iya kan, berarti kan before 2022, Iya, berarti iya. tahun ini ya. Iya, semoga lah ya. Amin, Maksudnya kita semoga lah. doakan. Iya, Semoga filmnya lancar. Gak boleh spill dulu ini. Nggak ya. boleh, nggak boleh. Karena akan trending banget dan viral dan akan kalian semua akan tahu. Oke, Ko, kalau misalnya kan kita lihat dengan kamu punya background yang juga pernah jatuh bangkrut, terus kemudian kamu bangkrut, bangkit dengan titik terendah itu pun, yang penting kita harus menerima nih. Tips dari Koko, menerima dulu. Dan kita juga tahu sebenarnya tujuan hidup kita itu apa, sehingga kita baru mau bangkit lagi. Nah, sekarang saya pengen nanya, kalau sekarang dirimu, kamu udah merasa kamu udah di titik teratas nggak sih? Belum. Kapan dikatakan kamu berada di titik teratas? Pengennya sampai kemana? Jika aku udah bisa membantu banyak orang sih. Caranya membantu banyak orang ya aku harus terkenal dulu. Aku harus dikenal semua secara nasional dan apa. Jadi aku menginfluence kalian gitu loh, menginspirasi. Itu baru pengen menginspirasi orang dalam- tujuan besarnya itu di saat aku ntar nggak ada, karena setiap orang pasti nggak ada, nggak tahu kapan. Yes, benar. Dan di saat kita nggak ada itu, kita ini membantu banyak orang. Ribuan jutaan orang akan datang ke pemakamanku dan thank you ya Koko Jackson atas semua yang diberikan. Hidupku ada manfaat, dilahirkan untuk memberi manfaat. Itu baru tertinggi aku. Itu baru aku membanggakan, mamaku bangga, almarhum papa di kuburan bangga bahwa mereka mendidik aku dengan baik dan menjadikan aku berarti buat banyak orang. Yeah. Aku pengennya tadi bahas bisnis, tiba-tiba kita koreknya jadi ke kehidupan ya. Iya. Oke. Coach Jadi kan Jackson. tadi kan ada cerita kan. Sebenarnya banyak sih yang aku nggak cerita, tapi ya kalau aku cerita itu aku pernah jadi waiter restoran Jepang, waiter restoran Cina. Ini cerita di Amerika ya. Aku pernah jadi Berapa lama di Amerika? pegawainya Baskin Robbins, es krim. Aku pernah
cuci piring juga pernah, terus kitchen helper juga pernah. Aku kerja di perusahaan komputer juga pernah. Di Indonesia aku pernah kerja di bank HSBC juga pernah. Kalian nggak tahu, gitu aja sih. Sebenarnya history itu banyak gitu. Berapa lama Hampir jadi 10 karyawan? tahun. Jadi karyawan 10 Enggak, tahun? aku S1 juga di sana, kuliah juga. Jadi kuliah part time, kadang-kadang di kantin sekolah kerja 1 jam dibayar berapa dolar gitu ada. Oke, berarti 10 tahun di Amerika. Hampir 10 tahun. Hampir. Habis itu balik ke Indo. Ya ada kabar papa. Enggak, saya ke Cina dulu, ke Shanghai belajar bahasa. 哦，所以你 Iya. 会讲中文吧？可以啦哦，跟你说话都可以，是啦一点点都可以啦。一点一点还是可以 Ya, 的。 honestly lah. Iya. Itu sih udah bahasa. Enggak diajarin kemarin sama orang Medan, baru diajarin, Oh, baru diajarin Ya, langsung ya. harus praktek. Jadi kalau kalian belajar sesuatu harus Yes. cepat ditangkap dan praktek langsung. Ya, benar. Iya. Karena hal yang paling penting di dalam kesuksesan seseorang itu adalah take action. Iya, banyak kan teori doang tapi nggak dilakuin. Ya. Bener-bener. Well, come back to Indonesia. Kan setelah 10 tahun tuh kesana gitu lama. Come back to Indonesia. Terus Shanghai kemudian- dulu kan, Shanghai dulu, Habis terus Shanghai ini. pindah kemari balik. Dan waktu pertama kali balik kemari, Bapak bisnis. sakit kan, bapak sakit jadi ngurusin bapak dulu. Habis itu bisnis dan saya suka belajar, saya banyak ngambil kelas dulu. Jadi setelah S1 itu saya banyak ngambil kelas. Buku saya udah banyak kan, buku tentang self motivation saya suka gitu loh. Dale Carnegie dan lain-lain kan banyak buku saya. Dan saya suka ngambil sekolah, John Robert Power, Dale Carnegie, Talk-ins. Terus ada PPKM itu sekolah bisnis, saya kejarin Tung Desem Waringin, saya kejarin Tony Robbins, saya ke Singapura, Australia, saya sekolah semua, saya suka. Oke. Self improving, how to talk, and then gimana cara ngadepin orang itu belajar banyak saya. Gitu. Sekarang teman-teman gue yang speechless, aku serasa melihat another part of Coco Jackson. Ya, saya suka belajar. Ya, dengan kamu suka belajar berarti ikut seminar, training, Training, property management, business management, ya how to deal with people Oke. gitu. That's why no wonder kenapa kamu memiliki skill communication yang sangat bagus, skill management yang mungkin sangat bagus, teorinya langsung dipraktekkan ya sepertinya. Bakat juga dari lahir sih sebenarnya. Mama sendiri yang bilang, kamu itu ada bakat untuk communication skill dari kecil. Ngomong terus, orang paling bawel sekeluarga. Jadi kenapa nggak digunain? Kenapa nggak dikembangin? Jadi setiap orang yang merasa kalian smart, setiap orang yang merasa kalian berbakat, tapi tidak kalian kembangkan, ya percuma juga sebenarnya. Benar, benar. Banyak orang begitu gitu loh. Potensinya kalau nggak digali Ya. akan berada di satu tempat saja. Dan Terakhir tidak kita- improve. Yes. Dan tidak dipakai juga. Banyak yang begitu kadang-kadang. Well, ini Ya. jadi teringat kenapa kami buka SML One Training Center ya. Ya. Training center di Kota Medan yang kami fokus di dalam public speaking. Oke. Jadi ya next itu nanti iklan saya. Oh ya gampang. Enggak, nanti saya Kalau jadi sama iklan. Lisa pasti rame. Soalnya Lisanya penampilannya udah mendukung dan menjual. Menjual langsung ya. Langsung Ko? udah, Lisa oke, saya ikut gitu. Oke, kok back to tadi ngomong suka baca buku. Mungkin ada pesan nggak untuk anak muda? Karena kan saya melihat ya anak muda sekarang tuh mereka pengen berbisnis, tapi so many of them yang pengen bisnisnya tuh langsung instan. Tak dipungkiri, gitu ya, pengen langsung instan dan pengen langsung bisnisnya berhasil. Banyak aku startup ya, Ya, akhir-akhir ini ya. Ya, I agree too, karena saya juga dilahirkan untuk di bagian bisnis startup gitu kan. Oke. Cuman saya pengen bertanya dengan pandangan kamu nih yang sudah bergelut di dunia sebagai karyawan, Ya. terus kemudian pengusaha, at the end kamu sekarang fokusnya sebagai investor. Ya. Kan seperti itu. Mungkin dirimu ada tips nggak sih kepada para pengusaha? Sebenarnya setuju nggak kalau pengusaha itu harus gagal dulu baru sukses? Karena pertanyaan ini banyak sekali orang-orang sendiri punya mindset, lu nggak bisa sukses kalau lu nggak gagal dulu. Lu sebenarnya setuju nggak sih? Sebenarnya yang sukses terus tanpa gagal ada juga, tapi kebanyakan bukan gagal sih itu sebenarnya. Itu cuma belajar aja sih sebenarnya. Jadi pasti ada sesuatu yang kita salah. Manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi dari kesalahan itu kita belajar untuk kalau mengalami hal yang sama tidak diulangin lagi. Tapi manusia kadang-kadang keledai, jatuh terus ke lubang yang sama. Nah itu yang belajarnya di situ. Sebenarnya kalau gagal dulu baru sukses, nggak semua loh. Ada juga orang yang Langsung hebat, sukses. beruntung dan nggak gagal sukses. Tapi yang gagal pasti banyak gitu loh. Kan gagal itu belajar gitu loh. Oke. Kalau nggak gagal, gimana cara tahu kesalahan kita di mana gitu loh. Oke. Ya kan? Untungnya kalau gagalnya masih sedikit. Bukan gagal yang habis gitu kan. Masih ada lah, bisa diperbaiki lah. Habis pun masih bisa diperbaiki, tapi lebih susah, tapi bisa. Jadi kalau gagalnya dikit ya tetap berjuang terus aja gitu loh. Hidup masih panjang, hajar terus gitu loh. Oke, untuk teman-teman di sini ini pertanyaan yang selalu saya tanya para banyak pengusaha sih. Soalnya kadang-kadang anak muda itu mereka berpikir bahwasannya haruskah saya gagal dulu
baru saya bisa sukses. Karena dia membaca buku, semua orang kan gagal dulu ini baru bisa sukses. Jadi dia kayak ya udah kalau gagalnya bentar lagi gue sukses, ya belum tentu juga. Iya. Depend on how the way you do it, right? Oke. Kok Nggak harus gitu loh. Iya, tergantung. Tergantung keadaan. Setiap orang ada beda-beda orang yang lah. hokinya seperti main lotre loh, 1 dibanding sekian puluh ribu orang yang memang dilahirkan udah kaya raya, hidupnya udah tenang, Ya. gak usah stres gitu ya. Ya nggak mesti juga. Ya, Kadang-kadang orang kaya raya pun Belum tentu bahagia. belum tentu free from stress, belum tentu. Iya, Nggak menjamin juga lah. Maksudnya tapi kalau mindset gagal dulu baru sukses itu nggak boleh. Ya, Soalnya kita mau sukses tuh, wah gagal biarin tuh nggak boleh. Gagal nggak boleh dibiarin. Makanya kalau mindset kayak gitu nggak boleh. Ya mau sukses ya kerja aja, nggak usah mikir aneh-aneh harus gagal dulu, itu nggak penting sebenarnya sih. Jalanin aja. Bener, kalau bisa saya simpulkan dari Coach Jackson adalah lakukan yang terbaik versi dirimu dimanapun kamu berada, nanti pasti sukses bisa menghampiri kamu. Hidup itu penuh penyesalan. Kalau sepertinya kita ngelihat ke masa lalu, setiap orang pasti pernah menyesal dalam hidupnya. Jadi sekarang, kalau sepertinya kalian ngelakuin sesuatu, lakukan yang the best. Jadi kalau sepertinya kalian ngelihat lagi, oh nggak apa-apa, I already did my best. Ya. Bener ya? Bener sekali. Hidup penuh penyesalan pasti, gitu loh. Hidup penuh penyesalan. Penyesalan terbesar dirimu apa sih? Penyesalan terbesar, saya dulu pernah diajakin merit, nggak jadi, saya nggak mau, belum siap. Itu penyesalan Mungkin terbesar. dia hari ini kalau lagi denger dia udah Anaknya udah 3. Dan sampai sekarang pun masih like Instagram saya. Iya. Mungkin kalau dia mendengarkan dia tahu Gak lah apa-apa ya. kan masih berteman, masih baik loh, hubungannya masih Oke. baik. Dulunya ya Nggak siap nggak menikah. apa-apa. Jadinya Sekarang dia udah nikah sama orang lain. Sekarang siap. Sekarang udah siap, tapi calonnya yang lagi dicari. Belum ada. Oke. Belum ada. Kita doain ya. Ya Lisa ntar bisa kenalin lah. Iya, nanti- Kalau nggak Lisa sendiri kan single, gampang lah. This is a very good host letter. Oke, Coach Jackson, gue pengen tahu, kalau tadi kan udahlah kita ngomong penyesalan. Iya. Apa yang membuat kamu dari seorang karyawan, kamu jump pengen jadi pengusaha? Nanti aku nanya. Awalnya James. keluarga itu pengusaha awalnya. Oke. Cuma karena nggak jalan bisnisnya, ya mau nggak mau ya jadi karyawan untuk mengumpulkan modal kan. Oke. Bantuin biaya sekolah waktu S1 atau biaya makan sehari-hari, itu kan dari kerja gitu loh waktu itu. Oh, memang sih sebenarnya udah pengennya jadi pengusaha. Tapi kan usaha kan butuh modal. Bener. Gitu. Usaha pertama kamu apa sih? Dari kecil ya? Berarti sama keluarga dong? Enggak, Atau dari karena yang kamu di under Coco Jackson pertama kali. finance company ya. Tapi kan masih satu cabang kan waktu itu ya finance company ya. Masih satu cabang. Dan sekarang masih ada. Udah ratusan sekarang. Karyawan udah 3.000-an, 4.000-an. Oke. Oke. Setelah kita bahas tentang kamu jadi pengusaha, kan kenapa jadi pengusaha sekarang kayak nggak mau fokus jadi pengusaha, pengen fokus nih jadi artis gitu Gak kan? suka aja jadi pengusaha itu. Lah kenapa tau uangnya banyak? Jalan toh? hidupnya sekarang aja udah banyak. Oke. Emang saya gini loh, banyak itu seberapa sih? Iya, Gitu loh. iya. Kapan sih manusia cukup? Kapan kamu merasa Top cukup? 10 terkait dunia, apakah mereka merasa cukup? Belum tentu, saya nggak tahu. Benar. Gitu loh. Apa yang dicari lagi gitu loh. Kalau saya udah merasa cukup dari beberapa tahun lalu, I'm enough gitu loh. Aku cukup untuk diriku, aku cukup untuk calon istriku, ntar aku punya anak aku bisa biayain, ada sandang, pangan, papan, cukup. Aku bisa liburan kapanpun aku mau, free from stress, dan aku jalanin panggilan hidupku di depan kamera. Aku mau terkenal, aku mau viral. Kamu pengen mau viral tuh dari kecil atau memang Baru belakangan tahun ini. Kenapa? Apa yang membuat? Karena kan tadi selain mau pengen jadi berkat orang ya, ada nggak sosok yang memang kamu lihat yang kamu you want to be like them? Ada nggak sih? Ada, Who is that? Biasanya kan orang sukses pengen ada role modelnya. dari kecil ada. Siapa? Cristiano Ronaldo, I will be like him. The real superstar. Oke. Sampai Aku akan badanku seperti dia, menua kayak dia, dan satu lagi masa kecilku Tom Cruise. Aku akan umur 60-an kayak dia. very clear. Iya. Kamu punya dream yang sangat jelas sekali. Kalau dreamnya jelas, mindset jelas, apapun godaan, apapun rintangan, kalian pasti bisa laluin seberat apapun. Karena kita punya goal yang harus kita capai, dan itu komitmen dan persisten. Apapun yang terjadi, aku akan nyampe di sana. Passion and persistence-nya itu harus kuat ya. Target berapa lama untuk bisa capai di situ? Target sih nggak tahu, pokoknya jalanin aja. Jalanin. Ya target itu kita perlu target jangka pendek. Dulu dari awal target itu sebenarnya untuk sekarang kan follower. Tapi follower nggak bisa jadi patokan. Tapi lumayan. Maksudnya tahun ini saya start dari awal tahun targetnya 100.000. Tahun ini 100.000 udah kecapai. 3 bulan, sisa 3 bulan atau 4 bulan berapa? Nah 100.000 nggak mungkin 200 dong. Saya langsung minimal 500.000. Nah targetnya tahun depan tercapai. Jadi target tahun pertama 100.000 tercapai, belum sampai setahun. Target tahun kedua 500.000 2022 gitu loh.
Dan dirimu ini memulai kan baru di tahun 2021 ini. Bener-bener di dunia Januari. selebgram nggak ya saya bilangnya? Influencer. Pokoknya influencer ya. Selebgram dan influencer Yes, beda. Kalau saya influencer. Influence orang. Ya, kalau selebgram kan kebanyakan photoshoot baju-baju atau branding atau Yes. apa ya. Kalau influencer itu menginspirasi gitu loh. Oke. Public figure yang bisa menceritakan kehidupannya dan menginspirasi gitu loh. Ceritanya gimana Januari 2021 kamu mau fokus Waktu di Desember saya diajak sama temen yang salah satu owner Living juga untuk kan kamu single dan kamu pernah batal menikah juga di 2018. Sampai sekarang kan masih mencari jodoh, ya kan? Sendirian juga circle-nya itu aja. Yuk kita tambah circle. Yuk lu jadi selebgram influencer. Lu siap akan dilihat banyak mata. Kalau berhasil terusin, kalau enggak ya why not coba. Ya udah aku nyoba. Temanya adalah Coco Jackson yang mencari jodoh awalnya. Iya. Gitu. Oke. Ya udah saya coba-coba sampai hari ini dipanggilin TV di mana-mana ya oke sampai sini saya jalanin terus. Jadi kenapa mau fokusnya di Coco Jackson pencari jodoh dan sekarang kamu lebih suka Karena mencari memang beneran jodoh? cari jodoh. Iya, sampai sekarang kan masih ada tuh tagline-nya mencari jodoh satu bangsa. Kalau betul. gue suruh milih nih, mau milih yang mana? Milih kamu jodoh kan? Waktu gimana lu? Ini harus jelas dulu nih. Ini harus jelas dulu nih. Milih apa? Milih mencari Duh, kamu jodoh ngomongnya atau milih pemersatu bangsa? nyari jodoh. Nyari Nyari jodoh jodoh dong iya. Oh. Kalau satu bahasa kan memang misinya. Iya. Ya kan? Visinya itu Ntar mencari. kalau lu udah dapet jodoh, jadi berhenti dong di sosmed. Enggak dong. Kan ntar bareng istri. Loh, si dapat Gisel aja jodohnya Gempi dari masih situ terus ya. kok. Iya. Sampai sekarang Gading Martin masih Gempi kok. Ya kan? Raffi Ahmad juga masih sama anaknya. Nggak masalah. Baim Wong sama Paula masih ngurusin anaknya juga. Nggak masalah, tetap ada dong. Oke. Apa yang saya lakukan dengan sekarang ada pasangan. Oke. Ball Jadi, traveling, ada vlognya. Selalu ada lah. Kan namanya entertain. disitulah yang mau kamu fokuskan nantinya after Pengen, saya suka soalnya. Kamu suka? Passion saya itu di depan kamera. Di foto orang, saya suka banget. Kalau ngobrol begini juga kamu suka? Suka, happy, enjoy. Lupa waktu, ya. Apalagi ngobrolnya model begini. Iya. Oke. Baik. Kalau misalnya ternyata bisnis itu adalah bisnis orang tua yang mereka nggak suka, they have to do it. Gak apa-apa. Ini kamu, kenapa nggak apa-apa? Tapi kan Ya. harus cari passion tadi. Ya nggak apa-apa, itu dulu udah menguasain semua, bisa didelegasikan ke orang. Baru ngurusin passionnya, dia sukanya apa, buka toko. Pasti ya pernah lah kena yang dia trustnya terlalu banyak sampai dia udah kenal gua 14 tahun, nggak percaya gimana sih. Ya. Tapi tetap akan bisa suatu saat, apapun bisa terjadi. Itu yang harus kita tahu. Nggak bisa percaya boleh, terlalu percaya nggak boleh. Negara yang pengen kamu kunjungi tapi belum kamu kunjungi, ada nggak sih? Wah, kemana lagi ya? Jadi di sini semua negara kayaknya udah dikunjungi sampai you have no idea itu ya. pertanyaan bagus loh. Lu langsung Mau bingung, kemana mana ya lagi? negara yang dikunjungin ya? Sampai saya mikir loh. Kan Sebenarnya bukan pertanyaannya itu kurang tepat. Bukan negara mananya, tapi dengan siapanya ke sana gitu. Gitu loh. Tiga kriteria utama dari calon jodohku di selama hidupku gonna be my life partner. Itu cuma 3 kriteria utamanya. 1, good communication. 2, smart. 3, cantik itu relatif, pretty. Nah udah ada semua 3. Gimana? Ya pokoknya 3 kriteria utama. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.